Untuk setiap usaha yang telah tumpah, keringat yang bercucuran, pikiran yang telah diperas habis demi sebuah tujuan. Terkadang mental yang terombang-ambing karena celotehan merdu para pengkritik terhebat. Belum lagi dengan segala tekanan dari orang-orang terdekat yang meragukan kemampuan kita. Kadang sekilas terfikir di benak saya untuk menghentikan langkah, menempuh zona nyaman yang tidak akan menimbulkan tekanan pada fisik, hati, pikiran, dan mental kita. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya tidak akan menguatkan kalian dengan setiap kata-kata yang saya ungkapkan, tapi saya harap dengan apa yang saya bicarakan dengan kalian semua, kita dapat saling dikuatkan, ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai perbincangan kita dengan saya si pembicara dan kamu sebagai pendengar. Bertemu lagi di podcast Basa-basi Pulau Kapuk. Mari mengudara via suara bersama saya, Anton Ibrahim. Apa kabar kalian semua pendengar setia podcast ini? Saya berharap di pertemuan kali ini keadaan kamu tetap baik seperti sebelumnya atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan saya ingin memulai ini dari awal. Kalau boleh saya bertanya, pernah nggak sih kalian melakukan satu hal untuk hal lain yang belum tercapai atau mewujudkan hal lain? Misalnya, mungkin untuk mempermudahkan kalian dalam mengartikan, saya berikan contohnya untuk kamu yang ingin mewujudkan sebuah hubungan sah di dalam asmara, atau bisa disebut menikah. Kalian pasti akan menyiapkan berbagai hal, bukan hanya dari hati, mental, fisik, pikiran, tapi juga tentang material, kebutuhan pokok lainnya juga pasti akan membebani ke depannya. Jadi pasti ada effort lain untuk meringankan atau mencapai tujuan tersebut, antara lain ya menikah tadi. Dan contoh lain ialah dalam mewujudkan cita-cita. Mungkin untuk beberapa orang yang terlahir dari keluarga yang sudah mapan atau yang berada, mereka tidak akan memikirkan tentang biaya lain. Untuk seorang anak pasti tidak akan memikirkan biaya yang ditanggung oleh orang tuanya. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang terlahir
dari keluarga bisa dibilang ekonomi kelas bawah atau menengah ke bawah dan lain sebagainya. Pasti dalam benak mereka akan melakukan usaha atau apapun itu yang akan dapat meringankan biaya sekolah mereka atau kuliah mereka dan meringankan beban orang tua yang mungkin sudah terlalu banyak mereka tanggung. Iya, tidak sedikit dari banyak orang melakukan hal tersebut. Tapi terkadang semesta tak sebegitu mudahnya melancarkan effort kita, mendukung usaha kita. Banyak rintangan yang melelahkan fisik, terutama pada kerja otak. Pun kamu, pendengar setia podcast ini, jika kamu sedang dalam posisi kali ini, mungkin kamu dan saya ada dalam suatu keadaan yang sama. Jujur, saya sendiri ketika melihat ibu dan bapak saya, seketika hati saya merasa tak enak kepada mereka. Dan pasti kamu yang berada dalam keadaan kekurangan merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Setiap pekerjaan dan usaha yang kita lakukan untuk meringankan beban orang tua kita, kadang entah kenapa usaha tersebut dinilai rendah oleh orang lain. Apakah ini hukum alam? Apalagi jika kita baru memulai usaha tersebut. Jangankan orang lain, teman, dan banyak orang terdekat kita, yang pasti ada dari mereka yang menyepelekan usaha kita, menganggap apa sih, buang-buang waktu saja. Usaha seperti itu mana mungkin menghasilkan sesuatu yang memuaskan gitu. Pasti dari mereka banyak yang beranggapan seperti itu kepada kita yang sedang melakukan usaha dari bawah. Dan di sini kita yang sudah merasakan fisik yang lelah, dengan kejamnya mereka menilai kita ini bodoh karena meluangkan waktu untuk usaha yang belum ada hasilnya. Padahal mereka seharusnya tahu tidak ada sesuatu yang instan untuk meraih kesuksesan. Secara tidak langsung, hal-hal tersebut membuat tekanan dalam hati kita yang dapat mempengaruhi mental kita, dan bahkan dampak terburuknya ialah kita memutuskan untuk berhenti melakukan usaha tersebut. Tapi perlu kita ingat, tidak ada yang instan di dunia ini. Jadi tenang,
untuk kamu yang sedang berusaha memperbaiki nasib kamu sendiri ke depannya. Karena beberapa rintangan dan hujatan dari mulut-mulut kotor mereka harus kita bayar dengan keberhasilan kita, dengan kesuksesan yang kita capai. Maaf ya teman-teman, terjadi banyak kegaduhan di luar podcast kali ini, karena kali ini saya melakukan rekaman di siang hari dengan jam kerja, jadi banyak orang lain yang melakukan aktivitas sehingga secara tidak langsung mengganggu podcast kita. Jadi maaf. Kita lanjut. Perlu kalian ingat ya, sesuatu di dunia ini tidak ada yang instan. Jadi aku mohon, tenangkan dirimu. Untuk kamu yang sedang berusaha memperbaiki nasib kamu sendiri ke depannya, untuk kamu yang ingin membanggakan orang-orang spesial buat kamu, karena beberapa rintangan dan hujatan dari mulut-mulut kotor mereka harus kita bayar dengan keberhasilan kita, dengan segala kesuksesan kita nanti. Jadikan semua anggapan-anggapan kotor dari mereka itu motivasi tersendiri bagi kamu. Satu yang perlu kamu pahami, Tuhan Maha Penyayang. Sayangnya tak pernah terbilang. Dan Tuhan Maha Pengasih. Ingatlah, Ia tak pernah pilih kasih. Tunjukkan bahwa dirimu gladiator tangguh, sang ayah, kesatria ibu yang diharapkan dapat menjunjung derajatnya lebih tinggi dan menjadi kebanggaan keluarga kita. Jadi jangan pernah menyerah atas setiap omongan buruk dari mereka. Jangan pernah terpengaruh. Jadikan mereka itu motivasi tersendiri. Selain motivasi dari dalam, kita juga butuh motivasi dari luar. Jadikan energi negatif yang mereka berikan itu menjadi energi positif kita ke depannya. Jangan terlalu memikirkan mereka deh. Karena mereka sendiri pun tak pernah memikirkan kita. Bagaimana kita berjuang, seperti apa kita ke depannya, seperti apa bentuk rintangan yang kita lalui, mereka itu tidak pernah paham. Jadi jangan pernah dimasukkan hati ya omongan-omongan kasar atau celoteh-celoteh tak berguna dari mereka. Jadikan itu sebuah motivasi. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Lalu kalau kamu bisa, balaslah mereka dengan kebaikan. Ketika nanti kamu sudah berhasil melakukan usaha yang kamu lakukan. Jadi intinya, jangan pernah patah semangat karena faktor-faktor dari luar, faktor negatif yang diberikan lingkungan luar terhadap dirimu sendiri. Aku yakin kok kamu itu pejuang tangguh.
Kamu gladiator kebanggaan ayahmu. Kamu kesatria yang diharapkan ibumu, yang akan menjunjung derajatnya lebih tinggi sebagai ibu. Dan kamu sebagai anak, tunjukkan bahwa ayahmu itu dan ibumu itu guru terbaik untuk dirimu. Jadikan mereka raja dan ratu dengan segala prestasi yang kamu tempuh. Dan karena perbincangan kali ini telah sampai di akhir, saya mohon maaf untuk mengakhiri pertemuan via suara kita kali ini. Semoga saja kita tetap bisa bertemu di podcast selanjutnya dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang. Maaf jika dalam perbincangan kali ini saya berkata kasar atau tak sedap didengar oleh telinga kamu, karena saya sendiri pun sekarang keadaannya sedang di bawah. Terkadang untuk menguatkan diri sendiri pun susah. Jadi kita perlu semangat dari luar, dari orang terdekat yang kita percaya, dari sahabat, atau dari kekasih kalian yang setia mendukung kalian dari belakang. Dengan segala doa-doa mereka, kita tunjukkan kita hebat, kita bisa, ya. Jadi untuk kamu yang semangat dan tetap kuat, jadi sampai sini pertemuan via suara kita. Selamat malam, tidur yang nyenyak, dan mimpi yang indah ya. Selamat malam.